kemudian ada statement-statement yang begitu sederhana tapi begitu menggiurkan. Fa iza faragta fansab. Apabila kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, fansab, segera kerja keras lagi. Ada penekanan, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan. Isi setiap waktu dengan kerja keras, dengan karya, dengan kreasi menuju cita-cita itu. Betul apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adawamuha wa in qalla. Amal yang paling baik ialah yang tetap, yang terus bergerak walaupun sedikit. Inilah ciri khas iman, Bapak dan saudara. Tidak pernah diam. Iman ini kekuatan, keyakinan bahwa Allah akan memberitahu kita apa yang kita tidak tahu. Keyakinan Allah, keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, sumber gerak, sumber tahu, sumber energi, dan Allah akan merespons setiap pengakuan kita kepadanya. Itu membuat kita kayak kepanasan, kayak mau bergerak, mau lompat, mau terbang terus. Mau diapakan keyakinan ini? Rasanya dunia ini kita juga mau angkat kayak kelereng, walaupun kemudian ternyata kita tidak mampu. Tapi ada perasaan itu bahwa saya mampu selesaikan ini. Karenanya Allah amankan dengan dari pagi-pagi ditumbuhkan setiap muslim harus ada di dalam jiwanya, dunia ini harus kita robah menjadi dunia yang Qur'ani, Bapak dan saudara. Ini tugas yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini kewajiban yang tidak bisa dielakkan sebagai konsekuensi logis daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Islam yang tidak punya cita-cita, yang tidak mau berjuang di dalam mewujudkan kehidupan yang Quran itu, inilah Islam yang aneh. Kok bisa ada orang Islam yang bertuhan dan tahu bahwa Quran itu dari Allah, kok tidak ada usahanya untuk menegakkan Quran ini? Inilah yang salah cetak, Bapak dan saudara. Mau dikatakan ontok-ontok bukan juga, mau dikatakan onde-onde bukan juga. Inilah kue yang tidak ada model. Sebab kalau iman Anda dan kita yakin akan Allah, otomatis yakin akan Quran, bahwa ini sepenuhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada spekulasi di sini, tidak ada coba-cobaan. Enak sekali ditanamkan kepada setiap individu. Dunia ini aja bisa diatur kalau Allah yang memberikan bimbingan. Mana mungkin otak kudisan ini, Bapak dan saudara, bisa mengatur dunia yang begini banyak masalahnya. Menyebut saja nama ikan yang ada di laut tidak cukup otak Bapak dan saudara. Menyebut namanya saja, apalagi menjumlah banyaknya dan merinci kemudian perwatakannya, perbedaan nikmatnya, perbedaan rasanya, daya tahannya, gunanya. Ini ikan, belum hewan yang ada di hutan, apalagi manusia yang macam-macam, Bapak dan saudara. Anak kita 4-5 bersaudara, berbeda-beda wataknya. Ada yang suka super mie, ada indomie, ada intermie, sama-sama mie tapi berbeda-beda rasanya. Ada yang suka telur asing, ada yang suka telur tidak asing, ada telur goreng, ada. Ini baru anak. Bayangkan sekian manusia, Gorbachev, George Bush, dan lain-lain. Itu kan lain-lain, dia punya gaya, dia punya variasi, dia punya watak. Mana mungkin otak kudisan ini mengatur dunia? Terlalu sombong, Bapak dan saudara-saudara. Itulah sebabnya, karena Allah tahu betul si monyong ini, ulung dan ikam serta siding, itu Allah tahu betul itu. Siapa mereka itu, siapa? Diturunkanlah Quran ini untuk itu. Luar biasa takaburnya manusia. Kalau Allah sudah secara serius dan sengaja menurunkan Quran ini untuk itu, lantas ditampik, wajar Allah ngamuk, Bapak dan saudara. Tidak usahlah sampai ngamuk, malah saja sedikit. Dunia ini sudah kayak begini ini jadinya. Inilah akibat daripada manusia sudah mulai melecehkan kiriman Allah yang begitu istimewa untuk kita. Nah, sebagai reaksi, Bapak dan saudara, secara wajar kita sebagai seorang muslim yang bertuhan memperlakukan dia sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya upaya untuk menegakkan Quran ini di dunia ini.
Itu adalah kewajiban yang sangat logis. Kenapa sampai masalah ini lepas dari perhatian serius di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, tidak di stretching oleh Ihya Ulumuddin, tidak di stretching oleh Al-Muwatta, Al-Muntakha dan lain-lain. Kenapa? Itulah saya katakan tadi, ini semua disusun barangkali pada saat umat Islam tidak menghadapi problem seperti ini, tidak menghadapi problem politik seperti sekarang ini, tidak menghadapi problem ekonomi seperti sekarang ini, tidak menghadapi problem budaya. Andai kata beliau-beliau hidup lagi dan disuruh ngaral lagi, saya yakin masalah ini akan menjadi bab pertama Bapak dan Saudara. Tapi daripada menunggu dia hidup kembali yang tidak akan mungkin lagi terjadi, dan daripada kita menyerah pasrah kepada kenyataan, apa salahnya dari sekarang kita mencoba mengulang proses keislaman kita. Berangkat dari mana Nabi dan sahabatnya berangkat, kita coba mantapkan keyakinan akan kekuasaan Allah yang membentuk kepribadian kita, membentuk perwatakan kita, kemudian memasak menjadi cita-cita mutlak yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus mewujudkan kehidupan di dunia ini yang Qur'ani Bapak dan saudara-saudara. Insya Allah dengan dua hal ini kita akan melakukan juga dua hal. Yang pertama, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, bahwa dengan modal ini dan cita-cita itu ada jaminan kita akan mendapatkan ganjaran yang tidak putus, asal betul-betul kita faiza farakta fansab. Jangan berhenti bekerja. Selama kegiatan kita, kerja kita, aktivitas kita, bagaimanapun kecilnya, selama menuju cita-cita, tegaknya kehidupan yang Qur'ani, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya akan fantastis, di luar perkiraan Bapak dan saudara. Sebab dengan modal yakin akan Allah dan cita-cita menegakkan Quran, ada kekuatan X, ada kekuatan ekstra, ada kekuatan fantastis di luar jangkauan otak manusia, suprarasio. Di sini akan kita nikmati, akan kita rasakan. Allah tidak mungkin diam dengan kegiatan orang beriman menuju tegaknya Al-Quran ini. Sebenarnya sederhana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urut-urutan materi perintah teknis yang kemudian turun sesudah Al-Fatihah hanya menyantuni anak yatim, mengajar orang yang bodoh, menyeratakan kenikmatan Quran ini, kemudian diteruskan dengan hijrah. Tiba-tiba Roma dan Persia roboh dan runtuh berantakan dan berkeruan. Masalahnya rute perjalanan memanfaatkan kekuatan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menuju cita-cita terwujudnya hidup yang Qur'ani. Ini akan menarik perjalanan ini. Walaupun bagaimana kecilnya pekerjaan kita sudah luar biasa, asal jangan berhenti. Faizah farakta fansab, khairul amal ada wa muha wa inqallah. Walaupun sedikit, tapi jangan stop, jangan macet, kerja terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan satu kenyataan. 2 tambah 2 bukan 4, tapi 2 tambah 2 bisa 1000 Bapak dan saudara.